punya harga diri, hanya mati Nabi mati gara-gara demam loh. Mati diracun itu masih masuk akal. Itu nabimu nggak ada harga dirinya. Seorang nabi kelas mati karena demam berdarah. Iya, manusia aja sama kayak Yesus. Yesus kan bukan manusia Yesus lagi. Memang betul kan? Kalau manusia apa dayanya? Kalau namanya manusia. Iya, nabimu nggak punya harga diri kalau kau ngomong seperti itu. Mati Itu karena kata demam. abang. Loh, kok kata saya? Azali itu nggak memandang penyakit. Lagi duduk pun bisa kita mati. Jadi itu bukan karena mati diracun. Enggak. Oke. Kalau gitu dia itu mati terus langsung dikubur apa gimana? Ya dikubur lah. Yakin? Yakinlah. Kalau Yesus Mati baru langsung dikubur. Mati langsung dikubur. Yesus baru nggak dikubur. Enggak, saya tanya. Mati langsung dikuburkan. Apanya langsung dikubur? Mati, Muhammad mati langsung dikuburkan gitu. Ya iyalah, namanya udah mati, dikubur. Yakin lo ngomong kayak gitu? Yakin lah. Pikir Yesus asal mati langsung mati. Coba ya kita lihat ya. Aku yang mau bertanya Nih. Paladu. Yang tadi aja. Boleh nggak aku nanya? Enggak. Kita lagi bahas suatu hal, jangan kau ngatur-ngatur dulu. Supaya kita lanjut pembahasan itu, nggak pindah-pindah. Kau lihat ya, Rasulullah itu ya, Rasulullah alaihi wasallam wafat hari Senin. Namun jasad beliau belum juga dimakamkan hari itu juga. Ya, malamnya dan esoknya sehingga dimakamkan pada Rabu. Kenapa dia mati Senin, Rabu baru kubur? Itu kata siapa? Loh ini kata hadis. Itu buku apa? Itu artikel oten palsunya itu. Hadis. Aduh. Palsunya itu. Kau. Wah, kau bisa kami ngomong. Al-Quran. Udah itu oten yang buat kitab itu nggak jelas itu. Loh ini dari Mi 83 kau nggak percaya? Yang Sunan dari sana dari Milab isinya lain, yang Anda tunjukkan isinya lain. Ya udah, kau buktikan. Palsu. Kau buktikan bahwa Muhammad itu mati langsung dikubur. Masalah Muhammad, Anda tidak perlu mau dikubur tidak. Itu kan Muhammad kami, bukan Muhammad. Lo. Tadi kau yakinkan bahwa Muhammad itu mati langsung dikubur. Kalian Islam mengikuti siapa? Ya ikutin Muhammad lah. Lo Muhammad mati nggak? Sekarang aku nanya boleh nggak? Aku ngikut Yesus apa enggak? Kalian mengikuti siapa? Muhammad mati nggak langsung dikubur, 3 hari baru dikubur. Gimana itu? Mana dalilnya? Itu nggak jelas. Loh itu tadi saya tunjukkan. Kenapa kau bilang tuh? Kalau kami mati dikubur, Muhammad mati dikubur. Kau lihat aja. Coba kau cari dari Mi 83. Enggak, abang ngomong aja mau menang sendiri. Serius. Kali ini serius. Kau baru tahu. Coba jujur aja. Logika. Jujur aja, kau baru tahu. Kau baru tahu Muhammad itu mati. Enggak mungkin asal mati langsung dikubur, enggak lah. Iya, Muhammad itu mati, nggak langsung dikubur, tetapi 3 hari baru dikubur gitu. Kau baru tahu kan? Yang bilang tadi ini ayat ini kau nggak percaya? Nggak percaya gue ya. Nggak percaya. Kau bilang ayat ini, ayat ini itu palsu. Oke, keren banget nih Islam ya. Boleh aku tanya? Keren banget. Kau buktikan dulu Darimi ini palsu. Boleh aku buktikan? Kau buktikan dulu Sunan Darimi ini palsu. Jangan mau menang sendiri. Kau jangan lebih loh. Kau buktikan dulu palsu, nanti baru kau bisa tanya. Sudah dijawab. Loh, kau bisa buktikan nggak kalau ini palsu? Itu kalian yang buat tuh oten-oten yang nggak jelas. Gimana kami membuatnya? Iya. Ya, bukan abang yang buat. Ya udah kau buktikan kalau ini nggak asli. Kalau Muhammad matinya dikubur dalam tanah, udah. Iya. Kau baru tahu kan bahwa hari ini kau baru tahu kan dari Kristen bahwa Muhammad itu mati nggak langsung dikubur, tetapi 3 hari setelah dia wafat baru dikuburkan. Kau baru tahu kan hari ini? Yang jelasnya kau baru tahu kan hari ini. Jujur aja. Dengar dulu lah. Jujur aja. Loh, kau jangan bilang Muhammad goblok.
Kau yang goblok, bukan Muhammad. Loh, jangan bilang Muhammad goblok, tak boleh. Kalian bilang kalian pengikut Yesus. Kalian mati Loh, kau di ini mana? kenapa? Dikubur apa enggak? Kau baru tahu kan hari ini Muhammad mati, hari Senin, Rabu baru dikubur. Kau tahu kan? Kalian itu kau baru tahu kan? Siapa yang bilang kalau mulai kalian pengikut kejang-kejang. Yesus? Ini Siapa yang mulai bilang kalau kejang-kejang. kalian pengikut Yesus? Loh, nggak, saya tanya. Ini Saya pun tanya. kau baru tahu kan? Kau baru tahu kan? Saya pun Ayat tanya. ini kau baru tahu kan? Kau baru tahu kan ayat ini? Yesus matinya disalib. Kau baru tahu kan ayat ini? Inilah Islam ya teman-teman. Inilah ya, Kristen. Pak Zevanya tadi dari Israel. jadi gini. Tadi ya Pak Zevanya itu bertanya, kenapa mereka banyak? Banyak. Iya. Karena mereka bodoh semua. Mereka Penghapus dosa. tertutup. Mereka Dari nggak mana pernah jalannya? jujur. Mereka menutupi semua kebobrokan dari Muhammad. Ya, bahkan mereka tidak tahu. Hari ini kami membaca Jangan limit saya. hadisnya, mereka nggak mau tahu. Mereka bilang itu adalah hasil karangan kami. Bayangkan loh, ini ensiklopedia hadis, ya. Karena Kristen Dibilang ini karangan Muslim. Kristen, ya. Dibilang karangan Kristen. Apa yang kalian bisa dapatkan dari kalau bilang kami ini mengarang? Ya, bayangkan dalil mereka sendiri untuk mereka, kepada mereka, dibantah oleh mereka. Ini suatu hal yang longor ya. Kalian bilang kalian pengikut Yesus. Yang memang botol. Kalian bilang kalian Kau nggak punya Yesus. ilmu. Yesus mati di salib. Kau nggak punya ilmu. Kau nggak punya ilmu. Kau botol. Ya. Kau buktikan kalau hadis ini palsu yang tadi ya. Dari Mil 83 palsu. Kau datang, kau tanya ustadz-ustadz kau botol. Ya, turun. Bayangkan loh. Kenapa nggak jujur aja? Bilang aja, oh saya baru tahu. Ya. Masa menyangkal para skolar muslim, sarjana-sarjana muslim? Kau itu bukan siapa-siapa. Kenapa kau bisa membantal seperti itu? Ada bukti. Inilah ketidakjujuran. Silakan Pak Lado. Ini ibu-ibu cocok untuk Pak Lado. Malam Mufti. Malam. Ada yang mau di ini? Setuju tidak dengan ini? Apa yang mau dibahas? Sebenarnya saya juga bingung nih. Kalau Mufti, baginda itu Apa? mati di hari dikubur. Kok kalian sekarang ini mati hari ini, hari itu dikubur? Itu ya? Kan tidak ada hadisnya. Ada hadisnya ya? Ya, Tapi baginda kami ini 3 hari baru dikubur ini. bahkan nggak masalah. Oh, enggak masalah. Enggak. Saya kira kalian itu kalau apa yang baginda lakukan itu kan sunnah, dia dapat pahala. Jadi Ya kan? kalau Yesus mati di salib, Gini. disalib dulu. Ibu Astuti, Botol. Ibu, dengarkan. Iya. Ibu Astuti, Ibu mengikuti Iya. siapa? Mati kemudian langsung dikubur tuh mengikuti siapa? Itu kan mati dikubur segitu kan, kalau Nabi Muhammad nggak masalah. Kalau kan ada sunnahnya, kalau yang meninggal dikuburkan dengan segera gitu kan. Iya. Kenapa Muhammad melanggar yang namanya sunnah itu? Bukan dia yang melanggar, mungkin karena pengikutnya gitu. Maksudnya waktu orang yang meninggal itu kayak ya yang pengikutnya itu waktu itu mungkin ada misalnya ada Ada apa? dulu ada masalah apa? gitu kan. Ada apa, Ada Pak? masalah, ada pertengkaran gitu kan. Ada pertengkaran? Biasa kalau Nabi meninggal kan masih ada pertengkaran, ada ini antara Abu Bakar dengan Utsman kan ada itu dulu. Kok bisa? Ya, Di mana bisa Ibu lah. mengatakan bahwa dia ada pertengkaran? Ya dengar Ustaz ceramah juga lah. Ustadz ceramah. Ibu Iya. tahu nggak bahwa sebenarnya mereka menunggu Muhammad itu hidup?
bangkit lagi? Ya bisa jadi. Kok bisa jadi? Kok bisa jadi, Bu? Menunggu Muhammad hidup, Bu? Kok bisa jadi, Ya, Bu? kalau ada kan hadisnya itu juga bisa jadi. Bisa jadi juga. Berarti Iya. Muhammad itu memang bisa dijadikan sebagai Tuhan juga ya, untuk ditunggu karena dia menunggu seperti Yesus Kristus begitu. Siapa Bukan, tahu dia bangkit karena- gitu ya. Ya karena sayang kan bisa jadi, siapa tahu gitu kan. Siapa Ada tahu juga gitu. pemikiran setiap kita ini kan pemikirannya berbeda-beda. Padahal di dalam Islam itu sudah harus ya, waktu orang mati itu langsung cepat-cepat dikuburkan, benar nggak, Bu? Iya. Kalau enggak dia nggak ketemu malaikat mungkar nangkir nanti. Dia nggak, Bu? Malaikat muka mati lagi hidup lah. Enggak. Kalau seandainya dia nggak dikubur, segera dikubur, dia nggak ketemu kan malaikat mungkar nangkir. Dia nggak? Ya, itu kan muka mangkir itu selagi kita hidup lah, Iya. bukan nanti dikubur. Oh, bukan nanti dikubur. Terus kenapa Iya. alasannya harus cepat-cepat dikubur tuh kenapa, Bu Astuti? Karena busuk lah. Karena busuk. Iya. Jadi busuk. 6 jam kan udah bereaksi. Udah 6 jam sudah bereaksi. semuanya kan. Berarti Iya. Muhammad busuk dong waktu itu. Enggak, kalau Nabi kan kalau Nur dia akan kembali sama Nur cahaya. Oh, ini pengagum ajaran Nur. Iya, pengagum Oh, semua lah. oke. Mm-mm. Ibu suka cium batu juga di Mekah? Pernah kali. Pernah cium batu? Enggak cium Hajar Aswad. Bentuknya seperti farjaha, Bu. Iya. Farjaha itu benar nggak sih itu memang bentuknya seperti farjaha? Mau lihat? Punya Ibu? Iya. Coba Ibu, spill dulu. Lihat aja Hajar Aswad pas gitu. Loh, lihat Hajar Aswad berarti lihat kayak punya Ibu? Iya, sama. Sama? Itu kan simbol. Sama. Sama? Banget. Sama. Kok bisa sama, Bu? Ya, nanti sebab di sini yang asli. Oh, jadi farjaha itu yang di sana itu palsu, ibunya Ibu yang asli? Itu simbol. Hah? Itu simbol. Simbol apa? Simbol kalau kiblatnya di akhir zaman perempuan. Oh, simbol kalau di akhir zaman itu perempuan. Ya, Makanya ditaruh modelnya farjaha gitu. ya termasuk patung Maryam dan Isa, gambar di dalam Ka'bah. Oh, Dan ada gambar di dalam Ka'bah. Ya, Gambar apa? gambar Maryam lagi menggendong Nabi Isa. Waduh. Ya nggak boleh dihapus. Bu pernah Oke, lihat lanjut Pak. Ibu Astuti, Ya, Ibu mengatakan di dalam Ka'bah ada gambar Isa sama Maryam. ya, ya. Ibu lihat langsung Enggak lah, kan ada hadisnya itu. hadisnya di mana? Ya, waktu saya umrah itu saya kan nggak lihat. Cuman Buya Sakur itu bilang ke itu kemarin tuh. Karena dia udah lama di Mekah, makanya dia tahu. Nggak ada hadisnya. Hadisnya di mana, Bu? Kita pengen tahu loh. Tahu nggak Ibu? Ya, Buya Sakur itu kan ngomong kemarin di situ. Buya Ngomong di Sakur mana? kenal kan? Di Dia ceramahnya. tahu. Hah? Di ceramahnya. Di video ada? Ada. YouTube? Di YouTube ada juga, di itu TikTok ada juga.
Saya juga ada dengar itu Komal Kristen debat waktu itu kan ada juga ngomong. Ya, kita tahu, tapi kan nggak ada data buktinya, Bu. Kalau ada hadisnya kan enak gitu loh. Ya kalau Buya yang ngomong kan hadis juga itu. Dia ngomong kan berdasarkan hadis juga. Saya sukanya mendengar, kan suka baca. Tapi kalau misalkan Nabi Muhammad mati karena racun, betul, Bu? Menurut Ibu? Saya nggak lihat hadisnya, tapi saya dengar juga gitu. Tapi Ibu tahu, Buya Sakur pernah ngomong juga, belum? Di TikTok saya dengar gitu kan, kayak itu. Ibu belum tahu hadisnya? Belum. Tapi Ibu ini percaya ya bahwa itu bentuk farjaha ya yang ada di Mekah. Iya. Kenapa Ibu bisa ngomong kayak gitu? Karena kan saya sudah kembali dari sana. Memang bentuknya seperti Memang punyanya mirip. Ibu ya, mirip banget ya. Iya, mirip banget. Lihat. Iya, serius. Saya penasaran punya Ibu daripada batu itu. Di-spill lah Bu, Nanti saya spill. spillnya kapan? Enggak, soalnya Ya percaya aja, saya percayalah. dasarnya apa Ibu ngomong bahwa itu mirip? Banyak orang Islam yang nggak mau ngomong kayak gitu, Bu. Ya saya kan lulusan itu juga, lulusan kebidanan juga. Jadi saya tuh itu. Oh, Ibu lulusan kebidanan jadi tahu itu mirip Iya. farjaha. Iya. Oh, tapi kenapa orang Islam itu nggak jujur bahwa itu mirip farjaha? Ya karena mungkin belum nengok kali. Belum nengok. Ya itu kan kayaknya udah pembukaan itu 10 kalau sebesar itu kan. Pembukaan berapa? Pembukaan 10 lah yang mau lagi. Jadi bentuknya itu seperti pembukaan berapa, Bu? Pembukaan 10. Pembukaan 10. Oke. Kalau mau lahir pintunya kebuka 10. Oke, berarti itu yang ada itu adalah pembukaan 10. Ya, ya itu Aduh. farjahanya Maryam sama kepalanya Nabi Isa itu simbolnya. Hah? Kok bisa? Ya, soalnya di akhir zaman akan turun Al-Mahdi, Maryam, Allah, dan Al-Masih, dan Isa. Kok bisa? Kan bisa lah. Kenapa Ibu bisa ngomong seperti itu? Karena pemahaman saya seperti itu ya, nggak saya ngomong seperti itulah. Oh, alah, kok agak lain saya dengarnya. Itu bisa ya dia bilang itu punyanya Maryam, kemudian kepala Yesus. Itu waktu pembukaan gitu. Ya, Kepala Isa, sorry ya. Bu, kalau boleh tahu Bu, mungkin itulah sebabnya kenapa perempuan itu menanti banyak di neraka kan? Mungkin karena ini penjahat itu sudah dicium-cium ya. bukan, perempuan itu kan lambangnya dunia. Jadi orang yang neraka itu orang yang selalu berpikir tentang dunia. Jadi tidak ada hubungannya dengan itu. Penjahat itu yang dicium-cium itu, batu itu. Bukan. Orang yang selalu berpikir tentang dunia, nggak berpikir tentang akhirat, ya banyak di neraka lah. Tapi saya pikir karena penjahatnya itu sudah dicium-cium lelaki kan, makanya si wanita Ya, nanti di ntar kalau neraka. orang ikut sama Maryam, ya masuk surga lah.
Oh. Itu Jadi juga betul bisa tidak Bu? Nanti dilambangkan dari awal kan maksudnya simbol ibu itu kan, orang yang tapi sayang kalau sama simbol ibu kok nanti perempuan banyak di neraka Bu? Iya, orang yang masuk surga kan orang yang sayang sama ibunya. Tapi ibunya masuk Yang neraka bagaimana ceritanya? yang masuk surga. Ya kalau perempuan itu kan banyak lambangnya. Ada lambang dunia, orang yang selalu berpikir dunia ini kan, tidak berpikir tentang hari kiamat atau akhirat, ya masuk neraka lah gitu. Tapi kasihan ini perempuannya kalau masuk neraka. Ini ada ini apa? Ustaz yang Enggak, ngomong ini bukan katanya. maksudnya walaupun laki-laki, tapi kalau ruhnya itu perempuan, yang ruhnya itu yang diutamakan. Habib mah diskriminasi. Habib kayaknya perempuan mulu. Nabi SAW mengatakan perempuan paling banyak di neraka Bu. Perempuan yang paling banyak. Ini Nabi yang ngomong, bukan Rifki, bukan. Saya nggak nyumpain perempuan para neraka, enggak. Tapi Nabi mengatakan ini hati-hati, perempuan itu paling banyak di neraka. Rata-rata gimana? Yang durhaka kepada suami. Ada yang memakan jasadnya sendiri, ada yang membongkar isi perutnya, dimakan isi perutnya, ada yang ditembus daripada besi yang panas dari kemaluannya sampai nembus ke atas ubun-ubunnya. Ini Nabi yang cerita Bu, bukan Rifki. Ini hadis dari Siti Fatimah binti Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Ustaz itu kan belum balik dari neraka, mana tahu dia. Tapi kan Baginda, dia bilang tadi Baginda yang berkata, apakah Baginda lagi bohong Bu? Dia kan nggak ketemu Baginda. Tapi kan tertulis di hadis. Ya maksudnya di sini gini, perempuan itu kita kan ini kan antara jasad ada ruh gitu kan. Jadi kalau ruhnya itu berpikir dunia, ya itulah perempuan gitu. Oh gitu ya. Jadi tetap ya Bu, perempuan masuk Nggak neraka jasadnya, nanti. bukan jasadnya. Kan pemahamannya beda-beda ya. Oh beda-beda ya. Maksudnya pemahamannya kalian itu beda-beda ya. Iya, kita aja pahamnya beda-beda sendiri-sendiri kan. Padahal di dunia itu perempuan sudah tertindas loh Bu, boleh dipoligami. Kok malah, Iya. malah pas di neraka kebanyakan mereka, kan kasihan ini perempuan ini. Malah Bu, ada juga ustadz yang berkata bahwa perempuan itu adalah budaknya suami. Setuju tidak Bu? Ya itu kasihan banget. Iya, sudah jadi budak, sudah dipoligami, terus Iya. pas giliran di neraka banyak lagi perempuan. Enggak, yang itu ruhnya gitu. Kadang-kadang laki-laki banyak juga yang memikirkan dunia melulu gitu kan. Iya, tapi hadis tidak ada yang berkata bahwa laki-laki yang banyak di surga. Hadis Iya, berkata perempuan yang banyak di neraka. Ya itu kan pemahaman Ustaz itu, kalau pemahaman Bukan saya pemahaman ya. Bu, hadis yang berkata Bu. Ya kalau hadis itu kan beda pemahamannya gitu kan. Mau diulang Bu ya, mau diulang ya. Mungkin Ibu kurang nyimak kayaknya. Iya udah dengar tadi. Kayaknya Ibu kurang nyimak tadi. Katanya, Enggak nyimak kalau Ustaz ngomong hadis. Habib kayaknya perempuan mulu. Nabi SAW mengatakan perempuan paling banyak di neraka Bu. Perempuan yang paling banyak. Ini Nabi yang ngomong, bukan Rifki, bukan. Saya nggak nyumpain perempuan orang neraka. itu Nabi yang ngomong Bu, bukan si Rifki, dia bilang. Nabi yang ngomong. Iya. Nabi yang ngomong kan berarti maksud nabinya itu kan pemahaman kita yang diminta sendiri-sendiri gitu kan. Maksudnya perempuan itu kan lambang dunia gitu kan. Dunia ini kan orang yang selalu mengejar dunia, yang itu kan bisa jadi. Oh berarti memang ya Bu, perempuan itu suka ngejar dunia ya. Makanya banyak di neraka. Ya bukan perempuan. Ya kalau saya pikir itu udah takwa, itu udah laki-laki, udah. Kalau yang masih apa ya belum lah.
masih perempuan itu namanya. Maksudnya perempuan nanti bisa jadi laki-laki ya, Bu? Bukan. Kalau perempuan, ya ruhnya itu maksudnya bahasa apa itu ya? Bahasa perumpamaannya gitu. Apa itu? Bahasa perumpamaan gitu Oh, kan. berarti ini si Ustadz ini berkata tentang perumpamaan ya, Bu? Kalau dia berkata perempuan berarti tidak seluruhnya perempuan. Berarti ada laki-laki yang jadi perempuan gitu. Kalau nanti meninggal ya jasad itu sesuai yang kita minta lah. Kalau kita ya masuk surga, ayalah. Loh, itu dia baginda katanya berkata bahwa perempuan banyak di neraka. Ya. Kan? Ya. Saya baru tahu ini ada maksudnya dalam Islam itu tergantung dari ustadznya, tergantung dari pemahaman ustadz. Waduh, parah kalian ini. Nah kan Kristen kan beda-beda juga. Bahkan ada yang protes. Oh tidak, Bu. Kan? Kalau kita kan berpatok di Alkitab, kita jangan kan, Bu. Kalau ada pendeta yang berkata tidak sesuai dengan Alkitab, kita malah protes. Kalau kalian kan cuma manggut-manggut, tidak boleh bertanya balik. Ya kan, karena diajarkan untuk taat, patuh sama guru gitu kan. Oh, kalau kita, Bu, makanya kalau kita itu kalau ada pendeta berkata di luar Alkitab, kami kadang protes, Bu. Nggak kayak sapi dicocok hidungnya, manggut-manggut saja. Iya, Pantasan Bu banyak di kaumnya di ajaran Ibu itu umat-umatnya itu nggak ngerti isi kitabnya sendiri. Ketika dibuka mereka kaget. Iya, karena kita kan udah diajarkan untuk patuh dan taat, patuh sama guru gitu kan, patuh sama walaupun itu dalam keadaan ditipu, Bu. Ya, karena kita nggak tahu ya, kita patuh-patuh aja nah dulu kan. Soalnya kami gitu kan ya. itu nanti pemahaman itu datang aja sendiri kan gitu. Jadi kalau umpamanya gurunya itu mengajarkan hal-hal yang sesat, gimana itu, Bu? Enggak lah, kalau sesat enggak lah. Kalau yang baik baru diikuti. Kalau yang sesat untuk apa? Bu, kalau boleh tahu, Bu. Punya pikiran. Kalau boleh tahu, Bu, ada tidak ustadz yang ajarkan bahwa orang yang memaksa pelacuran itu akan diampuni? Ada tidak ustadz yang ajarkan begitu? Maksudnya boleh memaksa orang jadi pelacur? Ada boleh tidak yang memaksa ajarkan orang ya jadi pelacur? Ya, ya ada. Maksudnya gini, sebesar apapun dosanya, kalau kita sadar kita itu salah ya minta ampun. Bukan, ya diampuni Bu, lah. maksudnya ada tidak ustadz yang ajarkan ke Ibu bahwa orang yang memaksa seseorang jadi pelacur itu boleh? Nggak boleh lah. Loh, berarti ustadznya bahkan menutupi ajaran Ibu kalau gitu. Kalau dalam Ustadz Arazi, pelacur gara-gara kasih minum anjing bisa masuk surga. 100 orang membunuh orang, kalau dia tobat bisa masuk surga. Ada syarat masuk surga kan ya. tobat. Berarti ajaran Ibu banyak yang ditutupi kayaknya nih. Ya kan di akhir zaman Islam itu terbagi 7 golongan, Kristen juga terbagi 72 golongan. Ya, Bu, kita baca, Bu, ya. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba saya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikurniakannya kepadamu. Ya, ini intinya, Bu. Dan janganlah kamu paksa hamba saya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi.
barang siapa memaksa mereka, Iya. maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa. Berarti boleh memaksa pelacuran, Bu, ya? Ya, kalau dia sempat sadar, maksudnya di sini kalau kita menyadari kesalahan kita, ya Allah ampunilah. Kalau Tidak kita ada nggak dikatakan sadar, menyadari, Bu. bahkan kalau Barang kita, ini, Bu, ini kata-katanya, Bu. Bapak Ibu Iya. baca. Barang siapa Mm-mm. memaksa mereka, maksudnya barang siapa yang memaksa sama saya ini melakukan pelacuran, kan? Seperti yang dikatakan ayat Iya. sebelumnya. Diampuni. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa. Berarti Boleh, kan, boleh, Bu. Boleh berarti ya, Bu. ya gini, yang boleh, yang penting kita Nah, sadar. boleh. Oke. Kalau di Oke, situ kan boleh, boleh dalam keadaan Lo, sadar, lo, Bu, ya. lo sadar gimana, Bu? Udah diampuni Gini. kok, Bu. Diampuni, kenapa harus Begini, sadar, Bu? yang dosa. Nah, saya ini gini, kalau dosa itu, azab itu kita yang menerima sendiri. Allah itu tidak akan mengazab hambanya, maksudnya siapapun tidak yang mengazab itu diri kita sendiri. Kan hukum alam itu ada gitu kan. Kita yang berbuat salah ya kita yang menanggung gitu kan. Loh, itu udah kesalahan diampuni itu kok, pasti Bu. ada balasannya gitu kan. Allah Itu kan kalau kita diampuni. mengampuni gitu. Iya, Itu diampuni. Allahnya Maha kita Pengampun, Bu, mengampuni. bukan orangnya. Allahnya Maha Pengampunnya nih Pengampun. Allah, Bu. Ya, yang Barang Allah itu siapa kan kita memaksa sendiri. mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang Tuh, setelah mereka dipaksa, tuh. tuh, nggak apa-apa, Bu. Dipaksa juga, Bu. Yang maksanya diampuni. Ya, kalau saya itu belajar makrifat ya Allah itu ya maksudnya ciptaan Allah itu juga. Jadi kita itu termasuk Jadi Allah. ciptaan Allah adalah Allah juga. Berarti manusia itu Allah juga. Iya. Wah, Iya. banyak dong Allahnya, Ibu. Berarti banyak dong Ibu Ya Allahnya, banyak Ibu. lah. Berarti kalau Banyak. umat Islam itu itu menyertai seluruh 1,7 miliar umatnya, berarti ya 1,7 kita miliar ini juga ya, jumlahnya Allah. itu ya Allah semuanya, kita yang nggak ada, makanya satu semuanya. Maka Allah itu wahid. Tuh, tadi Ibu bilang banyak ciptanya adalah Allah juga. Ya banyak dalam satu. Kita ini yang nol, ciptaannya itu Allah juga, makanya Allah itu tidak sebanding. Jadi satu itu dibanding nol. Kita Ini Ibu ini kena agak kejawen lah, Dusi. Gak ngepas Iya, makanya diskusinya. Oh, kita kalau berdosa, berarti kita Bu, yang kalau salah. Oten itu pahamnya Tritunggal. Berarti kalau Ibu pahamnya banyak Tritunggal. Bukan. Banyak tapi tunggal gitu. Jadi Wahid, Allah tuh satu. Allah itu adanya di setiap orang, juga ada Allahnya gitu loh lah, Dusi. Oh, Iya, berarti Allah iya. bisa turun ke bumi Allah dong itu kalau begitu, sendiri. Bu. Iya. Berarti si Allah bisa turun ke bumi dong. Itu Tuhan, nanti beda Allah sama Tuhan. Tuhannya Allah lagi. Nah, Allah juga punya Tuhan. Aduh. Iya. naikin satu lagi ya lah Dusinya, Bisi ya. Iya. Biar ngepas gitu loh. Allahnya punya Tuhan, guys. Saya baru dengar juga ini Allah punya Tuhan. Ya Tuhan Allah namanya. Allahnya punya Tuhan. Jadi dia marifat kayak itu loh, kayak kejawen. Jadi Tuhan tuh ada pada dirinya dia sendiri. Bahkan Nabi Muhammad itu bukan nabi ya, Bu. Bukan kan, Bu? Nabi bukan Muhammad itu kekasihnya Allah. Ya, tapi bukan sosok orang kan, Bu. Rasulullah, ya utusan Allah. Bisa engkau sama dengan aku, kekasih Allah. Berarti Allah dengan baginda itu satu ya? Ya, Bu. Ya kekasihnya lah, oh yang paling disayang. Kalau paling disayang, kenapa matinya diracun, Bu? Tidak disembuhkan. Ya
itu kan kayak takdirnya sendiri-sendiri. Halo manusia logis. Manusia logis. Mana manusia logis? Manusia logis. Manusia logis. Oh naik-naik diem Ya, aja sih. saya ada tamu dulu ya, ntar saya keluar dulu. Oh iya iya. Ya, selamat malam. Wah, manusia logis. Kok kamu diem aja? Minta naik, dinaikin diem aja. Ya manusia logis. Wah kalau kamu itu di bawah aja dah. Naikin lagi pala pusing. Ini manusia logisnya nggak mau nggak mic nih. Dan malam hati yang terluka. Selamatlah malam Ladusing. Selamat malam. Ya malam. Malam juga Ladusing. Iya. Aduh si Sugi ini. Kamu Sugi kah? Ya betul, gak salah. Ya Suki yang sudah. Lama tidak muncul ini. Kenapa? Kamu sudah murtad ya? Malah saya sama kau. Malah sama kau, makanya saya nggak muncul. Waduh, kamu ada apa dengan saya? Saya tidak punya salah kok sama kamu. Kok kamu malas dengan saya? Ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Padahal kita juga sering nyanyi-nyanyi bersama tentang lagu secangkir kopi. Iya, lagu rohani itu ya. Iya, lagu secangkir kopi. Ya betul. Secangkir kopi. Ayo musik-musikan sekarang ini. Mumpung Jangan saya dulu ini. Sugi, ada yang ini. Saya tidak mengerti nih Sugi. Bagaimana pemahamannya ini? apa itu? Ini Sugi Kristologi bukan sih? Iya dia. Bukan. Oh, Sugianto. oh Sugianto. Iya, dia tahu cara buka Al-Quran. Dia punya Al-Quran masih baru. Dia tidak tahu Kenapa? caranya buka. Kita yang ajar dia ini, Pak John. Ini Pak Sugi. Coba dibaca apa Ini itu? bagaimana? Saya bacanya dari awal ya. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah jaga kesucian dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba saya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, berarti memaksa hamba saya tadi untuk melacur kan? Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang setelah mereka dipaksa. Oke, barusan tidak dengar separuh kayaknya ya, terputus separuh barusan. Oh iya. Coba kamu baca sendiri.
Nggak langsung saja sudah. Ini apanya yang di Ini nih, barang siapa memaksa mereka, berarti memaksa pelacuran kan? Iya, Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang setelah mereka dipaksa. Oke. Ya, jadi yang berhak mengampuni segala sesuatu. Cek. Kedengaran kan, Pak John? Dengar. Aku pikir. Terus ya, silakan. Pergi. Iya, jadi yang berhak mengampuni dosa seluruh umat manusia itu hanya Allah, lain tidak bisa. Nah itu, dah. Sudah. Jadi hak selain Allah. Jadi bagaimana ini yang memaksa ini? Yang memaksa pelacuran, bagaimana dia ini? Diampuni kan? Diampuni kan? Diampuni kan? Boleh kan? Loh, iya. Semua kesalahan manusia ini tergantung kepada Allah. Mau Berarti diampuni kita apa boleh maksain pelacuran kan? enggak? Ya itu kan terserah orangnya, bedakan dong. Enggak, ini ayatnya, bukan Ya, itu ayatnya. saya tahu. Bedakan antara Allah dengan manusia, jangan disamakan. Ente menyamakan. Maksudnya gini loh. Artinya kalau kita mengadakan pelacuran, memaksa orang untuk melacurkan, boleh. Kan dia ampuni sama Allah kan? Ya itu tergantung. Maksudnya? Allah mau mengampuni apa enggak kan gitu. Lu di situ tulisannya apa itu malah Dusi? Allahnya Maha Pengampun. Allahnya Maha Pengampun. Maka Allahnya Maha Pengampun. Iya, jadi kalau betul. kita maksa perempuan untuk melacurkan diri, Allahnya Maha Pengampun, nggak apa-apa gitu. Ya makanya kan dibeda-bedakan, Bung, ya antara dosa manusia itu kan dibeda-bedakan. Yang mempunyai dosa hanya manusia, Allah Maksudnya tidak gini loh, maksudnya gini, kalau misalkan ada orang gitu loh punya uang pengen buka kayak Alexis kan boleh berarti sama Allahnya kan diampuni. Iya boleh, tergantung Boleh manusianya. ya, diampuni ya, Boleh. diampuni nggak apa-apa ya sama Allahnya. Ya itu tergantung Allah Lu bisa. Lu tergantungnya di mana? Ya tergantung Allah mau mengampuni atau tidak. Lu di situ tulisannya Allah Maha Pengampun kok. Iya, Allah Maha Pengampun. Ya berarti diampuni dong. Makanya kan. Makanya Allah itu Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang ya. Segala sesuatu itu hanya Allah yang mempunyai, yang bisa mengampuni, gitu loh. Makanya kan saya bilang ada ayat tersebut gitu loh. tergantung Allah mau mengampuni atau tidak itu. Ini kan ada kalimat pertegasan sini. Sugi. Ah, Barang ya. siapa ini kalimat penegasan ini. iya. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun. Ada tidak ayat mengatakan barang siapa yang mencuri maka Allah Maha Pengampun? Ada tidak? Tidak ada kan? Ini khusus untuk pelacuran ini. Ya. Jadi boleh dong jual beli untuk pelacuran dong, Sugi. Jual beli. Ya itu tergantung manusianya. Loh, Itu kan di semua sini yang gini dimiliki sebentar yang kalimatnya miliki kan di siapa? barang siapa memaksa. Jadi kan memaksa nih kita memaksa menjual perempuan untuk jadi pelacur gitu loh. Maka sungguh Allah Maha Pengampun. Diampuni boleh. Ya itu mengenai Mengizinkan istilahnya gini, Allahnya mengizinkan diampuni sih. Gimana? Iya. Iya saya tahu itu. Itu tentang dosa-dosa ya, dosa-dosa manusia gitu. Makanya kan kalau di Islam kan dosa seberat Zahra kan pasti akan apa itu namanya itu, siapa yang berbuat dosa maka itu. Kau jangan tipu.
Loh, Kau kok baca itu? Kau dengar? Iya. Saya Ini juga, narasinya, Pak. narasi dari koranmu. Barang Iya. siapa, itu siapapun. Iya, barang siapa siapapun. Nah, yang menjual perempuan, itu Allah Maha Pengampun. Nah, Gini dulu, barang siapa. Nah, siapa ini ditujukan kepada siapa? Siapapun, botol kau ini. Iya, siapapun ini ditujukan kepada siapa? Siapapun kepada siapa lagi? Berarti Memang- kepada manusia. Udah, kepada manusia. Allah Maha Nah, Pengampun kan itu. ketika waktu dia menjual perempuan kan? Loh, yang menjual siapa? Situ. Siapapun, botol. Siapapun lah, siapa? Tunjukkanlah Allah atau manusianya. Iya, siapapun yang jadi germo. Lo botol ketika waktu lo bilang gua botol, Allah lu juga menyediakan. Allah menyediakan kenikmatan bagi kalian ketika waktu Iya, kalian masuk betul. surga. Iya kan? Makanya dia juga mengampuni ketika orang yang menjual perempuan di bumi, bener kan? Ketika orang menjual perempuan, itu mana sih Pak? Putus-putus ini Pak? Bukan putus-putus, lu yang jawab yang bingung, lu lagi mikir aja susah. Inilah Islam, gak jujur. Allah jadi germo, umatnya juga jadi germo, boleh. Germo, germo. Kalau kalian itu jadi germo, langsung mengajarkan kepada kalian untuk menjadi germo. oh, berarti Maha Pengampun karena profesinya sama ya. Sama. Nah, sama gimana? Biarkan itu peringatan itu. Peringatan apanya? Turun kau. Kau jangan dusta di sini. Peringatannya di mana? Peringatannya Ya kan di mana? peringatan itu Pak. Lu sakit jiwa. Ya, coba dibaca. Baca. Di situ Allah nggak melarang yang namanya menjual perempuan. Allah justru Ya, nggak mengampuni. Silakan lu jual. Kan gitu. Ayat ini gini, dengarkan ya. Ketika kau pernah di Surabaya kan? Pernah nggak? Sugiarto, Kenapa? kau pernah di Surabaya? Ya, Kau pernah tahu Doli? tahu itu tempatmu kan? Yang dulu. Nah, Doli itu, dengarkan, Doli itu, ya, itu laki-laki atau suami menjual istrinya di situ. Karena ayat ini, ya, makanya ketika waktu kau nggak tahu, kau itu hal yang kau lakukan itu bukan dipaksakan, tapi memang ada ayatnya, ya. Ketika perempuan itu bisa dijual oleh laki-laki ketika waktu di Gang Doli itu. Makanya Risma itu benci banget lihat seperti itu. Makanya ditutup. Makanya Iya kan? ini, Pak. Lu nggak tahu itu. Saya ngomong lah. Istri lu aja bisa dijual karena ada ayat ini. Ya, seorang suami menjual. Ya. Jadi yang dosa siapa di situ? Diampuni. Allah kah? Ntar Gak ada yang dulu. dosa. Allah mengampuni. Allah Maha Pengampun. Dibaca. Itu kepalanya. Makanya dengarkan dulu. Ketika suami menjual istri, yang dosa Allah kah, suami kah, istri kah? Pasti sebutannya suami. Nah, yang berhak mengampuni dosa suami ini siapa? Apakah istri, apakah Allah, apakah suami sendiri bisa mengampuni? Kan nggak mungkin, pastilah Allah yang bisa mengampuni di situ. Diampuni enggak? Diampuni enggak? Ya tergantung, saya bilang kan Loh, itu tergantung. tulisannya apa? Jangan tergantung itu tulisannya apa? Kalau Allah namanya Maha salah, Pengampun. pasti nggak diampuni, Pak. Gitu, Pak.
kok gak diampuni, tergantung dia tobat apa enggaknya kan seperti itu. Lu di situ nggak ada kata taubat loh. Loh, makanya Islam bukan di situ aja. Islam Ya, itu jangan banyak. hati kamu merubah-merubah ayat-ayat Allah. Coba jangan botol ya. Enggak, kamu jangan mengadi-ngadi ayat-ayat Allah, nanti kamu diazab loh. Ketika Paulus, bentar dulu saya arahkan ke Paulus. Lebih ke Paulus nanti Bentar dulu. dulu. Bentar dulu. Paulus pernah membunuh ya sebelum bertobat. Dia sebelum bertobat diampuni apa enggak? Sebelum Nanti bertobat dulu, diampuni jangan apa ke enggak? Paulus dulu. Ini kan Pasti Allah tidak Maha diampuni karena Pengampun. Paulus bertobat, Kan maka kata-katanya diampuni ini, di situ. maka sungguh Allah Maha Pengampun. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun. Diampuni enggak? Diampuni. Karena profesinya sama, bro. Iya. Bener Ya, nggak pasti. profesinya sama kan? Tergantung. Ya, ampunan itu kan tergantung dari yang membuat kita kan gitu. Bukan, di surga Allah menyediakan nggak perempuan. Oh itu kalau itu jangan tanya saya, langsung aja Loh. Ini kau. kau Sugi. Kau tabrakkan sendiri. Sugi, Naik ini ke atas sudah jelas juga. ini dikatakan barang siapa yang memaksa mereka, maka Allahnya Maha Pengampun. Kita lihat saja ya, ketika para perempuan itu istri, ketika ada indikasi melakukan nusyus, langsung diperintahkan pukullah mereka. Nah, Allahnya tidak ada Maha Pengampun. Tapi untuk kasus yang ini, Allahnya Maha Pengampun. Maha Itulah Sugi. Pengampun. Iya betul, Allah itu maha pengampun namanya. Iya, tapi kenapa terhadap perempuan malah yang baru terindikasi melakukan nusyus malah disuruh pukullah mereka. Pukul. Tapi ini kalau untuk laki-laki yang memaksa untuk pelacuran malah Maha Allahnya Pengampun. menunjukkan Maha Pengampunnya. Tidak dikatakan langsung pukul ini. Kan aneh nih kamu punya Allah ini sebenarnya. Karena sama sih profesinya, Kak Dusi. Iya. Ketika perempuan terindikasi akan melakukan nusyus, langsung dikatakan pukullah mereka. Tapi kejadian laki-laki memaksa seorang untuk jadi pelacur, maka Allahnya menunjukkan Maha Pengampunnya. Ini kan aneh nih. Gak adil ya. Iya. Gimana Agak itu? aneh kamu punya Gimana tuh? Allah ini. Sugi. Ya, ketika suami ya memaksa istrinya untuk menjadi pelacur, pasti ada sebabnya kan, nggak mungkin memaksa. Bukan sebabnya. Allahnya Maha Pengampun. Jadi nggak Oh, apa-apa. yang jadi masalah Allah Maha Pengampun. Gitu. Iya, jadi boleh gitu, boleh melakukan jual beli. Iya, Allah itu memang Maha Pengampun, berhak mengampuni siapapun. Terus yang jadi Tapi masalah apa sih? kenapa dia ini bertolak belakang ketika perempuan yang melakukan dan istri kau yang terindikasi akan melakukan nusyus, ini baru terindikasi nih, baru dicurigai akan melakukan nusyus, langsung ada perkataan pukullah mereka. Hilang Maha Pengampunnya. Ya. Jadi kalau masalah itu, masalah suami istri ya, itu ada semua di Al-Quran itu. Ya memang ada tentang perkara seperti itu, pukullah istrimu, kan seperti itu ada memang. Iya, tapi kenapa yang laki-laki yang memaksa perempuan untuk melakukan pelacuran, malah Allahnya tunjukkan Maha Pengampunnya. Nah, Terus yang jadi masalah ini apanya? Allah Maha Pengampun kan? Boleh dong. boleh dong. Boleh gimana sih Memaksa orang maksudnya? pelacuran. Boleh dong memaksa orang pelacuran, karena Allahnya Maha Pengampun kalau bidang itu. Maksa orang ke Jadi pelacuran.
menjadi Iya. ya itu kan tergantung orangnya, Ya, bukan dipaksa Allah yang kok. menyuruh di situ. Loh yang maksa Dipaksa. siapa? Kan Yang dipaksa maksa ya. suaminya kan? Ya siapa saja yang maksa sih. Lu ya Misal- silakan siapa saja namanya manusia. Misalkan manusia. gini, Bentar dulu. misalkan Sugiono nih memaksa, memaksa teman-temannya tuh jadi pelacur. Nah, Sugi tuh diampuni. Ya diampuni kalau bertobat. Ya artinya boleh kan? Loh, iya boleh, silakan yang mau seperti itu silakan. Jadi Iya. ini kan ini. Manusia Oke, ini nempuh jalan yang mana sudah ada hitungannya. Mau jalan yang benar udah ada hitungannya, mau jalan Lah yang kok salah udah sudah ada diampuni berarti nggak hitungannya. punya dosa. Oh. Udah Kenapa? diampuni masih ada dosa nggak? Ya udah bebas so masuk surga, udah diampuni dosanya. Benar nggak Makanya lah jangan Gusti? lihat di situ saja. Kalau lihat konteks itu aja ya kalian Lu makanya ayatnya kan. ngomong gitu kok. Iya, ayat yang Kan sebelumnya nggak ngadi-ngadi. Ayatnya ngomong gitu. Jadi kalau memaksa perempuan untuk jadi pelacur, ya diampuni, nggak apa-apa kalau lelaki. Oh iya, itu nggak apa-apa, silakan yang Ya mau masuk surga kan? Loh, kalau diampuni ya masuk surga. Lu itu diampuni nggak? Oh itu kalau ada dosa ya jelas ada ampunannya gitu, ada Ya ampunannya. iya kan diampuni kan, maha pengampun kan Allahnya. Iya tergantung kalau mau mengampuni itu seperti apa dulu. Apa dia diampuni terus berbuat seperti itu. Nah, Lu, maksudnya itu tulisannya apa? Jangan ngadi-ngadi. Itu masalah itu kalian kurang paham. Ya. Barang siapa, berarti siapa saja Siapa saja memaksa betul. Siapa mereka. Iya, siapa saja memaksa mereka. Allah maha Maha pengampun kan. Diampuni kan, berarti? manusia seperti ini. Berarti diampuni kan dosanya kan? Iya siapapun. Nah, kalau udah dosanya udah diampuni masuk surga kan? Oh ya tidak begitu juga. Oh, si kenapa Tergantung nggak mau masuk pengampun itu surga? seperti apa dulu. Dia Kan berbuat sudah apa. diampuni, nggak punya dosa lagi. Apanya diampuni? Dosanya. Dosanya diampuni. Iya. Terus masalah apa kok diampuni? Dia kan sudah menjual istrinya. Loh itu kan Allahnya maha pengampun. Lah iya, masalah apa kok? Dia kan sudah menjual istrinya. Kenapa kok diampuni terus? Nih denger ini. Ya, Nah, enggak, siapa saya tahu saja, dulu, siapa saya tahu saja dulu. bisa istri, bisa Sugiono, Nih, memaksa nih, mereka nih, untuk nih. melacurkan diri. Maka Ya, Allah sungguh mengampuni kan? Allah maha pengampun. Nah, Allah mengampuni kan. Nah, di situ Mengampuni udah masuk surga kan kalau udah diampuni Ya. kan? Iya masuk surga lah. Ya sudah Nah, selesai. enggak selesai lah. Jo, udah masuk surga kan dapat 72 bidadari. Ya, ada masuk surga ya, karena diampuni kan ya. Allah mengampuni waktu itu mengampuni suaminya itu gara-gara apa? Dia kan sudah Gara-gara- menjual istrinya. Ah, Ya, otomatis suaminya kan punya dosa. Terus Allah Iya. mengampuni. Itu gara-gara apa kok? Allah itu mengampuni. Gitu. gara-gara menjual istrinya. Hah? Gara-gara menjual istrinya. Gak bisa seperti itu. Gak bisa. Loh, berarti salah nih ayatnya ini. Ya, ente yang bacain salah, lagi nih. bukan ayatnya yang salah. Barang Ente siapa, barang siapa tuh berarti siapa saja Siapa memaksa saja. mereka. Apa yang memaksa merekanya melakukan pelacuran kan? Maka sungguh Allah maha pengampun. Itu ada diampuni masuk surga kan? Kamu sendiri sudah ngomong. Kan Ah, diampuni nggak? Diampuni masuk surga dong. Iya dapat 72 miliar udah selesai. Enak kan? Iya. Laki ya, makanya kan jangan di situ aja ya. di mana? Siapapun yang membuat kesalahan seberajara dan siapapun Ini yang kan teksnya membuat ayat kesalahan- ini dong. Loh, makanya jangan di situ saja, Bung. Kalau ente di situ saja, ya larinya ke situ. Ente mau Ya, menjerumuskan saya saya kan lagi ayat ini ke dalam dong. kesalahan, Ya gitu berarti loh. kesalahan yang lain kan nanti urusannya yang lain. Yang penting ini jual perempuan Itu dulu. nggak salah, itu betul itu. Allah itu maha pengampun, betul itu. Hah? Yang salah itu ente, bukan itu, bukan
Itu yang salah ente cara Gini, ulang. Sugi, ini maaf pengampunnya ditujukan kepada orang yang memaksa orang melacur. Nah, enggak. itu. Ya. Ini maaf pengampunnya terhadap orang yang memaksa Setelah orang mereka melacur. dipaksa kepada mereka yang